Saudara-saudara, sebetulnya kedua pembicara tadi sudah membabarkan dengan baik sekali. Sehingga ketika saya diberi tugas oleh saudara moderator, jadi moderator ini adalah komandan, sehingga saya mendapat tugas. Bante, nanti sebagai pembicara ketiga Bante harus menjembatani pembicara satu dan pembicara dua. Wah, sudah jadi komandan, saya suruh jadi jembatan. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba semampu yang saya bisa. Tentu saya tidak membabarkan bagaimana menjadi anak dan sebagai orang tua dari sudut pandang psikologis yang memang bukan bidang saya, karena itu bidangnya Ibu Miska yang sudah dibabarkan dengan baik sekali. Juga saya tidak membabarkan terlalu dharma, karena sudah dibabarkan dengan baik sekali oleh Suhu Dharmapala. Sehingga saya mau membabarkan atau saya mau sedikit cerita sebagai jembatan dari kedua belah pihak tadi, tapi dengan sedikit populer. Bagaimana kira-kira? Setuju? Tidak setuju? Oh setuju, ya. Baik. Saudara-saudara, kalau tadi kita mendengar penjelasan dari Ibu Miska, beliau mengatakan bahwa orang tua dengan anak kuncinya adalah memiliki kesepakatan, memiliki komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua adalah bisa memberikan contoh, dan itu sudah dibahas baik sekali oleh Suhu dengan menggunakan salah satu semboyan dari Ki Hajar Dewantoro yang menggunakan bahasa Jawa, cuman kelihatannya Suhu bukan berasal dari Jawa, sehingga agak membingungkan. Saya yang biasa pakai bahasa Jawa, saya agak bingung apa yang dimaksud ini tadi. Ya, padahal maksudnya Ki Hajar Dewantoro adalah ing ngarsa sung tulodo. Jadi kalau di depan, sung itu asung memberikan, bukan asung itu orang Medan. Jadi sung tulodo itu memberikan teladan. Ya, ing madya bangun karso. Madya itu di tengah. Jadi kalau di tengah bersama-sama, marilah membangun karso, membangun semangat. Bukan Pak Karso tetangga sebelah. Tutwuri apa? Handayani. Ini semua orang tahu nih. Tutwuri Handayani semua orang tahu. Tapi di depannya ini kadang nggak tahu. Padahal itu 3 baris. Yang diingat hanya belakangnya. Padahal Tutwuri Handayani. Tutwuri. Tut itu ikut. Wuri di belakang. Tutwuri ikut di belakang, Handayani memberikan daya, mendorong. Nah, jadi itu lengkapnya sebetulnya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya apa tadi? Hah? Baru begini sudah lupa. Ing madya bangun karso. Tut Wuri Handayani. Nah, jadi itu tadi dijelaskan dengan baik sekali oleh Suhu, yang sebetulnya itu adalah yang disampaikan juga oleh Ibu Miska, bahwa di dalam kehidupan kita itu komunikasi, kemudian juga dengan memberikan contoh. Ing ngarsa sung tulodo. Tulodo itu teladan. Jadi memberikan contoh-contoh yang positif. Karena kenapa? Karena di dalam Dharma dikatakan tadi Ibu Miska juga menutup dengan kata-kata yang baik sekali. Sebagai anak, jadilah anak yang membanggakan orang tua. Ya, Ibu tadi begitu kan? Ya, kalau saya nggak dengar loh. Ada dengar nggak tadi? Yang mana?
Yang mana? Yang Ibu Miska ngomong, dengar. Ada sebagian belum datang kok ngomong, iya dengar, datangnya saja terlambat. Saudara, tadi Ibu Miska mengatakan, sebagai anak jadilah anak yang membanggakan orang tua. Sebagai orang tua, jadilah orang tua yang membanggakan tetangga. Bukan ya. Apa tadi? Membanggakan anak. Nah, tadi ditutup dengan demikian. Saya yakin maksud membanggakan pasti membanggakan yang positif. Pasti yang positif ya Bu. Ya. Karena kalau yang negatif, wah repot ini. Sebagai anak membanggakan orang tua sehingga anak nanti satu ketika ditanya bagaimana anakmu? Kata si orang tua, anakku hebat sekali. Kenapa? Merasakan tempat yang baru. Anakku adalah yang pertama merasakan tempat bangunan baru. Apa itu? Penjara koruptor. Wah, bisa masuk rekor Indonesia ini. Bahwa dia adalah penghuni pertama di penjara baru koruptor. Apa itu yang membanggakan? Tentu bukan itu yang dimaksud. Juga sebagai orang tua membanggakan anak, tentu maksudnya juga bukan hal yang negatif. Misalnya, kamu tahu nggak bapakku? Siapa di Indonesia yang istrinya 9? Itulah bapakku. Tidak ada. Tentu bukan ini maksudnya. Ya, tetapi membanggakan yang positif. Nah, saudara-saudara, karena itu di dalam Dharma disampaikan, sebagai anak, itu ada tiga hal, 3 jenis anak. Anak jenis yang pertama, anak yang kurang berbobot dibandingkan orang tuanya. Kurang berbobot ini bukan berarti kurang besar badannya, bukan. Bapakku 200 kilo. Aku sebagai anak karena mini 90 kilo saja. Umur berapa nak? 10 tahun. 10 tahun 90 kilo. Wah, kalau 1 kilo daging ini 1.500. Daging nggak boleh ya. Daging 5.000. Wah, 90 kilo. Lumayan ini asetnya ini. Bisa untuk beli 1 piano bekas ini. Wah. Luar biasa saudara. Jadi ada satu jenis anak yang pertama adalah yang lebih rendah kualitasnya daripada orang tua. Jadi dulu orang tuanya apa? Orang tuanya dulu adalah seorang pedagang besar. Atau kalau ada di kampus, tadi siapa ya yang masih kuliah? Coba tunjuk jari. Itu ya lumayan lah, 25%. Anda yang kuliah, lalu siapa yang dulu orang tuanya pernah kuliah? Cuman 1. Wah, berarti Anda bukan jenis yang pertama. Nah, ini hanya 1. 1 ini bisa jenis pertama, bisa jenis yang lain. Kalau dulu orang tuanya kuliah, kemudian IPK-nya 3,5, maka anak jenis yang pertama ini anak jenis yang pertama ini kualitasnya lebih rendah. Jadi bapaknya sudah itu IPK-nya 3,5, anaknya itu ya kira-kira 1,5 lah IPK rata-ratanya, IPK-nya itu. Kadang-kadang 1 saja susah. Saya pernah ketemu seorang mahasiswi yang IPK-nya 1 saja tidak ada, 0,9. Saya ngomong, ini kamu kuliah apa jual rokok di sekolah itu? Nah, jadi kalau orang tuanya IPK 3,5, anak jenis pertama ini adalah IPK-nya di bawah orang tua. Anak jenis kedua, mudah-mudahan kalau tadi ada yang nunjuk jari itu bukan jenis yang pertama ini. Anak yang jenis kedua adalah
sama kualitasnya dengan orang tua. Jadi kalau hitung IPK tahu tuh ya, saya sudah terlanjur ngomong beberapa menit, nanti makanan apa itu IPK? Dekatnya STNK apa ya? Tahu IPK ya? Indeks prestasi kumulatif. Ya, jadi semua ditotal hasilnya, kemudian dikali dengan kreditnya, dibagi dengan depositonya, ya, di debit, kredit, nanti urusannya dengan deposito kan bingung. Nah, saudara, jadi itu biasanya IPK itu adalah kumpulan dari nilai dibagi rata-rata nilainya. Anak jenis yang kedua, kalau bapaknya 3,5, yang kedua ini kualitasnya sama. Aku ya puas kok kalau dapat 3,5 juga. Kan bapak juga cuma 3,5. Aku ya iyalah, biasa-biasa aja. Belum sampai cum laude, belum apalagi summa cum laude. Sudah, itu adalah anak jenis kedua. Anak jenis ketiga beda. Dulu bapak berapa IP-nya? 3,5. Ayah nih. Loh kenapa? Kalau saya sih 4 kok. Summa cum laude. Wah. Bapaknya happy. Kenapa? Karena ini anak yang melebihi orang tua. Nah, saudara-saudara, tentu apa yang disampaikan oleh kedua pembicara tadi adalah tentang bagaimana mendidik anak supaya lebih daripada orang tuanya. Lebih maksudnya tentu lebih baik. Ya, kita konteksnya di sini tidak ada yang lebih jahat, lebih buruk, lebih jelek, tapi yang ada lebih baik. Ya, jadi jangan Anda terus ngomong, ya aku kan sudah lebih Bante, bahwa dulu bapakku nggak kuliah, sekarang aku SMA aja nggak lulus Bante, berarti kan aku lebih. Bukan itu ya, ini ingat konteksnya ini dulu. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh pembicara tadi, dua-duanya, tentu berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas generasi berikutnya ini supaya menjadi lebih baik. Ya, kalau tadi dikatakan oleh Ibu Miska bahwa dengan komunikasi yang baik, dengan contoh-contoh yang baik, tentu ini diharapkan menjadi generasi muda yang baik juga. Kemudian kalau tadi dikatakan oleh Suhu bahwa di dalam Dharma disampaikan bagaimana anak itu harus dididik oleh orang tuanya, ya, dengan diajarkan kebajikan, dihindarkan untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Itu tentu supaya anak menjadi anak yang lebih baik. Saudara-saudara, apa yang mau saya sampaikan sekarang di sini tentu tidak mengulang kedua pembicara, karena nanti saya menghilangkan tugas daripada Saudara Wedi sang moderator. Dan ini tugasnya Saudara Wedi nih. Maka saya akan menambahkan sedikit dalam beberapa menit karena kita maunya diskusi ini yang akan kita lebih tekankan, terutama nanti mungkin problem-problem yang kita hadapi apakah sebagai anak, sebagai orang tua, karena kita sesungguhnya siapapun juga Anda mesti pernah jadi anak. Percaya? Cocok? Siapapun Anda pasti pernah jadi anak. Setuju? Tapi belum tentu Anda pernah jadi orang tua. Cocok? Siapa tadi yang kuliah? Siapa yang masih kuliah dan jadi orang tua? Ada juga. Wah, ini sudah anak dan bisa menjadi orang tua. Memang seperti itu saudara, karena kita sekarang semua adalah anak, tapi kita belum pernah, atau sebagian ada yang belum menjadi orang tua. Saudara Wedi belum jadi orang tua walaupun sudah tidak kuliah. Suhu Dharmapala dengan saya tidak mau jadi orang tua biologis, maunya menjadi orang tua sosiologis. Apa itu Kak maunya? Maksudnya tidak mau jadi orang tua biologis itu ya
punya anak, punya apa, tapi menjadi orang tua sosiologis ya murid-muridnya tadi, ya ibu bapak semualah begitu. Ada satu tempat kemarin waktu ada seminar tentang keluarga, orang mengatakan Bante ini tidak berkeluarga, tapi mau cerita tentang keluarga. Saya ngomong maaf ya, saya berkeluarga. Kenapa? Karena saya bukan lahir dari batu. Saya punya orang tua, punya bapak, punya ibu, punya kakak, punya saudara. Itu keluarga saya. Saya berkeluarga, tapi saya tidak berumah tangga. Beda kan? Beda atau sama? Beda. Nah jadi karena saya berkeluarga, saya mau cerita tentang keharmonisan dalam keluarga. Tapi karena saya tidak berumah tangga, maka saya hanya pengamat kehidupan rumah tangga. Tapi saya bukan pelaku rumah tangga. Saya hanya punya rumah dan tangga. Rumah saya namanya wihara, di wihara ada tangga untuk ganti lampu, hanya gitu aja. Nah saudara-saudara, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahwa kalau tadi kedua pembicara sudah menyebutkan tentang inilah cara-cara untuk membangun anak yang baik ataupun orang tua yang bertanggung jawab. Tadi Ibu Miska sudah membahas dengan baik sekali dan Suhu Dharmapala juga sudah sangat bagus sekali. Saudara-saudara, yang sekarang mau saya tampilkan di sini adalah kenapa kita harus membangun generasi yang bagus. Karena beberapa orang mengatakan anak itu enggak usah dididik, nanti bisa-bisa sendiri. Wah, kemudian ada sebagian malah sombong, ini aku itu enggak pernah orang tua ngajarin aku begini begitu, enggak pernah. Toh buktinya hidup juga, bisa makan juga lewat mulut. Sebodoh-bodohnya orang makan juga lewat mulut, enggak perlu diajari orang tua, ya kan? Nah kemudian orang tua nggak usah ngajari aku berpakaian, aku juga sudah bisa. Orang tua nggak usah ngajari aku berbuat baik, ternyata aku juga sudah bisa. Nah, saudara-saudara, kenapa sekarang ada tugas-tugas secara psikologis tadi dijelaskan, orang tua harus begini, anak harus begitu. Secara agamis, buddhistis, dikatakan oleh Suhu Dharmapala, tugas orang tua kepada anak begini, tugas anak kepada orang tua waktunya tinggal 10 menit. Ya toh Suhu, tadi kan mau dijelaskan begitu, saya sudah dengar baik-baik. Loh, penjelasannya waktunya tinggal 10 menit. Waduh, meleset dah yang saya mau dengerin. Nah saudara-saudara, kenapa sekarang kita harus begitu? Saudara lihat baik-baik. Kalau sekarang di tempat ini misalnya ada tanaman semacam ini, ada bunga, ada daunnya. Orang tua dan anak, itu kalau kita mau lihat secara alamiah, kalau tadi psikologis, buddhistis, lah ini naturalis, supaya sedikit beda lah maksud saya itu. Saudara, kalau kita lihat pohon, batang pohon itu adalah orang tua. Cabang pohon itu adalah anak. Tunas itu adalah anak. Saudara yang langganan majalah pepohonan tentu tahu bahwa kalau sekarang ada tunas itu adalah sesungguhnya adalah anak dari pohon itu.
Sehingga kalau kita potong, kemudian kita rawat dengan baik, ditebarkan di tempat lain, dia akan tumbuh lagi. Ya, kan begitu kan? Bisa bayangkan? Pernah lihat pohon? Karena belum tentu loh. Sekarang kasus-kasus di kota itu ayamnya aja belum pernah lihat. Ayam lihatnya di mana? Di televisi, Discovery Channel. Sehingga kadang-kadang orang konsepnya kucing, kemudian tikus bisa naik sepeda motor. Nah, karena nontonnya di televisi Tom and Jerry. Nah, saudara-saudara, kemudian kita lalu berpikir pohon itu batang adalah orang tua kita. Cabang ini adalah anak. Anda perhatikan baik-baik. Cabang itu walaupun kecil, dia memiliki seluruh kualitas batang pohon yang besar. Tanpa pencangkokan, kalau batang pohon ini mangga, maka pasti cabangnya apa itu? Cabangnya pasti apa? Batang mangga, bukan mangga. Karena tumbuhnya mangga itu setelah ada bunganya dulu. Ini mana ada batang pohon langsung mangga? Ini jelas belum pernah lihat tanaman loh. Nah, saudara-saudara, jadi ini batang pohon mangga. Hati-hati, makanya kalau jawab hati-hati, dengar pertanyaan baru jawab. Ini butuhnya komunikasi. Maka matakan saya lihat dulu yang ngantuk-ngantuk di bagian mana, kan saya amati dulu supaya ngantuknya hilang. Ya. Nah, jadi sekarang kalau di sini ada batang mangga, batang pohon mangga, maka kemudian tunasnya ini adalah tetap tunas pohon mangga. Tidak mungkin tunasnya itu pohon durian. Oleh karena itu secara alamiah tunas ini membawa seluruh sifat yang ada di pokok batangnya. Dan pada saatnya nanti tunas ini akan menyambung kehidupan dari pokok batangnya. Oleh karena itu saudara, kalau pohon memang tidak mengajarkan apa-apa, dia diam saja, dia menyedot makanan yang cocok, maka akhirnya tunasnya ini nanti akan tumbuh sesuai secara alamiah. Kulitnya sama, kemudian batangnya kekerasannya sama, kemudian daunnya sama, buahnya sama. Tidak bisa buahnya itu kemudian balelo, tahu balelo? Menentang alam. Ini mangga, kemudian ini batangnya ya batang pohon mangga, kemudian daunnya juga tapi keluarnya langsung buah durian. Tidak mungkin. Nah, senakal-nakalnya anak sebetulnya dia tetap punya kualitas orang tuanya. Sehingga kalau orang mengatakan, anak ini nakal nih, anaknya siapa? Oh, pantas bapaknya itu. Tidak mungkin lewat, karena itu tadi Suhu sudah mengatakan bahwa dibacakan tadi, tugas anak itu adalah menjaga nama baik orang tua. Kenapa? Karena batang ini tetap tidak bisa lepas dari pokoknya. Secara alamiah tidak ada pendidikannya, tetapi secara manusiawi, kalau tadi dikatakan pohon tadi menyerap sari-sari tumbuhan, sari-sari tanahnya untuk tumbuh, maka sekarang sari tanah ini adalah hal-hal yang dipilih oleh orang tua untuk cocok kepada anaknya. Maka tadi dikatakan oleh Suhu juga, memilih hal yang baik, memberikan anak hal yang baik, dan memisahkan anak hal yang buruk. Tadi dengar nggak penjelasan Suhu seperti itu? Dengar nggak? Enggak. Dengar enggak? Jangan bohong loh, ini di depan Suhu loh. Narasumbernya belum beranjak dari tempat duduknya loh ini. Dengar nggak tadi? Nah, mengajarkan yang baik dan buruk,
Kalau ditanya lagi, baik menurut siapa? Karena baik di sini belum tentu baik di sana. Buruk di sini belum tentu buruk di sana. Nah, inilah pemilihan yang kalau dalam tumbuhan menyerap sari tanah itu yang sesuai. Kalau teratai menyerap dari lumpur. Tapi kalau pohon mangga yang menyerap dari tanah, pohon mangga dicelupkan air, dia tidak akan hidup. Dan kalau batangnya nggak hidup, anaknya juga nggak hidup. Oleh karena itu pemisahan baik dan buruk ini nilai moralitas. Kemudian kalau di dalam Dharma dikatakan yang baik itu adalah ketika Anda melakukan dan Anda tidak timbul penyesalan jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kalau hal yang buruk ketika Anda melakukan, Anda sudah akan kepikiran terus. Seperti ngerepek misalnya, nyontek. Saudara mahasiswa, nyontek. Itu nanti pasti menimbulkan kegelisahan. Kecuali yang sarafnya sudah agak konslet. Karena mau nyontek gini aja mesti noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri. Tidak ada yang tahu. Baru keluar. Padahal dirinya kan tahu. Tapi karena dirinya sudah dianggap bukan manusia juga, akhirnya tidak ada yang tahu. Kalau sudah begitu, ini pasti bukan perbuatan benar. Kenapa? Karena orang tua kita sebagai pokok pohon yang besar sudah memilihkan sari-sari makanannya, sari-sari kemoralannya, sehingga dia bisa memberikan bekal kepada kita. Nak, ini bukan yang baik, ini bukan yang buruk. Ini adalah secara alamiah kita bisa memahami itu. Saudara-saudara, ketika batang pohon yang besar ini ditebang, maka yang kecil juga berpotensi mati, walaupun tidak selalu demikian. Sebaliknya ketika tunas ini dipotong, kadang pohon yang besar ini pun butuh waktu lama untuk bisa menumbuhkan tunas yang baru. Sama dengan manusia, saudara. Ketika orang tua kita disakiti, kadang sebagai anak protes. Anda kalau orang tuanya disakiti, kira-kira protes atau tidak? Disakiti tetangga, diomelin tetangga, tapi Anda mah mengatakan, biarin saja, biar rasain tuh orang tuaku. Kalau perlu aku tambahin lagi. Saya kira tidak begitu. Kenapa? Karena Anda sebagai anak, Anda adalah bagian dari pohon, pokok pohon yang besar. Tapi sebaliknya ketika Anda sebagai anak, kemudian Anda disakiti, orang tua itu juga akan sedih. Dalam banyak kasus, saudara, karena saya bukan pelaku rumah tangga. Beda tuh rumah tangga dengan keluarga tadi ya. Saya bukan pelaku rumah tangga, tetapi saya sering bertemu dengan orang-orang yang sudah berumah tangga. Mereka mengatakan, Bante, saya kalau marah, saya emosi, saya pukul anak saya. Tapi akhirnya saya menangis sendiri. Pernah pengalaman seperti itu Anda jumpai? Pernah? Ya, pukul sendiri, dihajar sendiri, sampai benjol kepala anaknya, dihajarkan dengan pintu, tapi akhirnya orang tuanya menangis sendiri. Kenapa, saudara? Karena ini adalah batang pohon. Sebagian dari dirinya ada di situ. Sebagian dari anak ada di dalam orang tua. Karena itu ketika orang tua menyakiti anak, kecuali mereka yang memang sudah berubah cara berpikirnya, dia akan menderita sekali. Tapi kalau yang sudah berubah cara berpikirnya, alias punya kelainan jenis apa nanti tanya kepada Ibu Miska, itu yang akan bahagia di atas penderitaan anaknya. Rasain tuh saya tendang, rasain tuh saya gampar, rasain tuh saya bacok, rasain tuh saya pecel. Itu adalah orang tua yang kelainan. Tapi kalau orang tua yang normal-normal,
dia merasa ada sebagian dari dirinya yang nempel di anak. Kalau sudah demikian, saya tidak ingin menyakiti anak saya, tapi saya akan mengajarkan dia untuk menjadi lebih baik. Dan saya juga tidak ingin dunia luar menyakiti anak saya. Karena itu saya ajarkan anak saya tata tertib, disiplin, sopan santun, seperti makanan yang diserap oleh akar-akar batang pohon yang besar. Saya pilihkan jenis yang tertentu supaya anak saya menjadi bisa bertahan di dalam masyarakat. Demikian pula saya turunkan beberapa aturan-aturan kemoralan, aturan-aturan dasar di dalam keluarga, aturan-aturan dasar di dalam hidup bermasyarakat, supaya anak saya mampu bertahan di luar sana ketika dia harus bergaul dengan orang lain. Makanya saudara, ketika tadi misalnya dikatakan oleh Ibu Miske, ada satu contoh tadi, yang orang tua dikasih mangkok yang tidak mudah pecah karena tangannya sudah goyang terus, sehingga daripada mangkoknya pecah, daripada makanannya bertebaran kemana-mana, kemudian dikasih posisi tempat yang lain. Saudara-saudara, anak kecil itu mendidik orang tuanya, karena perilaku seperti itu tidak layak diterima di masyarakat luar. Mungkin hanya pantas dalam keluarga sendiri, tapi tidak pantas sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai seperti inilah, karena anak dan orang tua adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maka sesungguhnya anak dan orang tua saling mengajar, saling mendidik, saling belajar. Maka kalau tadi Suhu sudah menutup pembicaraannya dengan 2 menit korup tadi, katanya Suhu kan korupsi mau 2 menit lagi. Nah, saya tidak tahu nih sudah berapa menit juga kelebihannya, ajar terus karena jam saya sudah pas rusak juga. Jadi tadi kan Suhu menutup dengan 5 peranan tadi. Ya, bisa ada peranan sebagai teman, peranan sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai bos, sebagai pembantu, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, kebudayaan tempat mereka bertinggal, supaya kita bisa diterima di dalam masyarakat. Karena dengan demikian, maka kita nanti hidup bermasyarakat itu bisa lebih nyaman. Tidak lagi terjadi ganjelan karena menjadi orang yang aneh. Ya, nah karena itu sebagai orang tua pun Anda harus membuka diri untuk kadang harus belajar dari anak. Apalagi anak-anak yang sudah pada kuliah, apalagi kuliahnya di Tarumanegara yang hebat sekali ini, tentu orang tua harus mulai mendengar, oh anakku ngomong apa ya. Memang dulu anak Anda pernah berada di dalam perut Anda, pernah kecil sehingga muat di perut Anda. Tetapi anak Anda itu sekarang sudah dewasa, anak Anda sudah menjadi batang yang besar juga. Mungkin sudah ada cabang lagi, mungkin sudah ada ranting lagi, dan mungkin anak Anda itu juga sudah berkembang, sudah mempunyai buah juga yang lain lagi. Kalau sudah demikian saudara, sudah layaknya juga orang tua membuka diri untuk belajar dari anaknya. Tapi sebaliknya anak juga selalu terbuka untuk mendapat kritikan dari orang tua, belajar dari orang tua, karena apa saja yang disampaikan orang tua sebetulnya adalah karena dasarnya cinta kasih, karena merasa satu kesatuan sebagai satu batang pohon dan juga cabangnya. Inilah yang mungkin saya perlu sampaikan sebagai dasar kenapa kita perlu komunikasi, kenapa kita perlu teladan, percontohan, kenapa kita perlu membagi tugas anak dan tugas orang tua, karena kita dengan orang tua sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Ada nilai-nilai yang kita harus pelajari dari orang tua, tapi juga ada peningkatan kualitas diri di dalam masyarakat. Kalau masyarakat kita dan masyarakat di tempat-tempat lain itu ada peningkatan kualitas diri, saling mau terbuka, orang tua dengan anak saling memberi dan saling meminta atau saling belajar, maka terbentuklah satu negara yang masyarakatnya terbuka wawasannya untuk saling belajar. Kalau negara kita ini bisa menjadi percontohan sebagai negara yang terbuka untuk belajar maupun
mengajar, saling belajar, maka kita akan hidup di dunia yang penuh dengan negara-negara berisi mereka yang mau belajar mengajar di dalam spiritual, di dalam pengembangan kualitas diri, dan akhirnya terbentuklah kehidupan dunia sebagai masyarakat global yang tenang, nyaman, damai, kemanapun pergi kita aman, hidup pun bahagia di dalam